matilah jalanmu. Adapun cara ibadahmu beda dengan aku, itu mansakan. Syara'nya sama. Maka Quran selalu bicara syara'a, syariat, mansakan, cara. Maka ribut, orang manusia suka ribut dengan cara. Ya. Inilah sahabat. Maka pada kesadaran, inilah maka kita ini dua bagian yang harus kita kembalikan. Maka juga sama. Bersucinya juga sama. Ya. Bersucinya juga adalah sama. Kita tidak boleh, kita dalam, pada saat kita bersuci, maka penyucian kita adalah bagaimana suci syariat dan suci hakikat ini harus disatukan, sahabat. Ya. Ini yang harus dipahami, ya, tadi semua. Ya. Maka Abah sudah ajarkan tentang bersuci. Wahiyya ala nau'aini taharatu dhahir, wahiyya tasul bima syariat. Tadi. Maka ada yang bagian luar, maka ada tadi air tadi yang dari laut sudah terbang ke atas, jadilah air sumur, air salju, air es, air ini tadi semua, air hujan, air apa, itu disebut air mutlak dohir. Tapi semuanya satu loh, air mutlak itu lautnya. Tapi ada yang air mutlak batin, ya lautnya sendiri, kamu bersucinya. Karena pada saat kamu cuci dengan air hujan, air salju, juga sama tidak bisa mensucikan dirimu. Hanya air Allah lah yang bisa mensucikan kamu. Karena kamu ada berasal dari laut. Maka dikatakan adalah wa taharatul batin wa hiya tasulu aidan bitaubat wa talqin wa tasfiyati suluki wa tariqah. Tapi siapa yang bertariqah? Siapa yang jadi suluk? Siapa yang dikir? Itulah maka apa? Kata apa? Sebelum kamu menyembahnya, kenali dia dulu. Kalau bapak saya selalu mengajarkan, sebelum kamu tembak burung, pastikan burungnya di mana dulu. Jangan asal jedor. Ini orang yang sholat aja sekarang. Allahnya ngetelas di mana, main tembak aja. Tadi semua Pak. Akhirnya semuanya hanya dikira-kira. Tadi semua. Sholatnya hanya tepuk tangan, kata Allah. Makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Wadukul adab. Bima kuntu. Sholatnya hanya siulan dan tepuk tangan. Fawailul lil musallin. Ya hari ini fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat itu. Kenapa? Karena tadi jadi pendusta agama. Maka sekarang ada musibah itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Secara syariat saja kita harus tadi membantu anak yatim, memberi makan orang miskin, bahkan mendustakan agama pada saat kamu biarkan, tapi itu syariat. Tapi secara hakikat, jangan sampai jiwamu yatim. Itulah. Karena tadi, pada kesadaran waktu kita di alam ruh, adalah kesadaran Allah. Maka dia kenal Allah. Ngobrol sama Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Oh, ngobrol. Sampai si ruh tuh, ruh kamu ngobrol. Ya Allah, benar aku ini akan diturunkan. Iya, kamu akan diturunkan. Karena nanti, setelah laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim, kamu harus turun. Summa radadnahu asfala safilin. Pada kesadaran rendah. Maka itulah kenapa manusia disebut hayawan juga dalam Al-Quran. Binatang. Sahabat. Kamu ada turun pada kesadaran binatang. Yang selalu menjaga teritorial. Kalau teritorialnya hanya makan minum, itu yang disebut bahimia. Kambing, domba, sapi. Selalu ngumpulnya dengan domba, kambing. Dia tidak makan orang lain. Karena kamu bukan subu'iyah. Bukan binatang buas. Tapi binatang buas juga dikumpulkan. Beruang, singa, ular. Semua. Dan ketiga, syaitonnya. Itu sifat. Merasa lebih baik. Beruang dengan gajah, aku lebih baik. Syaitonnya. Tadi semua. Sama-sama bahimiah, kambing dengan... Kan itu kata kambing. Aku lebih baik dari domba. Itulah baik. Itulah syaitonnya muncul. Baik pada bahimiah maupun subuhnya. Sifat merasa lebih baik dari karena kita tidak boleh merasa lebih baik dari siapapun. Bagaimana kau merasa baik kalau semuanya hanya poton? Bagaimana kau merasa lebih baik kalau semuanya hanya dia yang dikemas beda?
Bagaimana kau merasa baik kalau seandainya isinya air dari danau yang sama, kamu dibotolin Ades, Aqua, Le Mineral. Terus itulah yang jadi iblis. Jadi iblis itu perasaan kita lebih baik dari yang lain. Atau membenci yang lain. Itulah kafir. Kafir itu tidak mampu melihat dia pada apa yang kau lihat mata. Maka sejarah membuktikan hanya pemberian tidak berharga dari seorang pelacur. Air kepada anjing yang kehausan. Tapi nampaklah burhan. Nampaklah di mata batinnya bahwa dia juga ada ciptaannya. Bahkan dia menyaksikan Allah pada hidupnya anjing itu. Cukup sahabat. Cukup itu untuk menyelamatkan dia. Maka di dunia ini sahabat sekarang ini. Banyak orang yang berilmu. Saya kiai, saya buya. Nanti dilahirkan. Lihat omongan Abah. Kamu akan lahir kembali dalam keadaan binatang. Selama kamu yang berilmu. Maka inilah baginda Nabi sudah bersabda. Kamin sohsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman. Tapi kamu yang kosong hari ini. Yang tadi. Kamin sohsin mata jahilan. Tadi. Bodoh itu bukan bodoh. Maka ayah saya selalu mengatakan, kalau kamu ini bodoh, ini pintar, kamu harus di sini. Bodoh pun enggak. Pasti kamu diisi. Buanglah air ini semuanya. Pasti kamu diisi. Takhalli. La ilmu. La ilmu. La ilmu. Maka ilmunya hanya tidak sampai kepada alimah. Tapi alimah ya'lamu ilman wa ma'laman wa dhaka ma'lum. Kamu sudah maklum. Segala apa yang kau lihat. Maklum. Nyata. Pertelo. Jelas. Hakul mubin. Itulah syahadat. Kau bisa saksikan. Maka itulah. Kenapa sahabat? Seluruh isi Al-Quran itu bicara itu. Sedekah. Tentang sedekah. Tentang memberi. Tentang berbagi. Alladzina yunfikuna. Alladzina yunfikuna. Bahkan. Alladzina yunfikuna fi syarra'i wad-dharra. Itulah. Maka orang saya boro-boro sedekah, Bah. Saya juga itulah kesalahan kamu. Karena kamu tidak melahirkan jiwa kaya. Jiwa kaya itu. Abah dulu nongkrong-nongkrong. Kalau udah gila nongkrong-nongkrong. Pada ada orang naik motor. Saya jalan kaki. Dapat duit juga dapat ngasih lagi. Udah urusan gua. Ntar begitu pulang. Bilang warung. Tenang ya Bu. Nanti urusan saya. Nah itu. Lahirkan jiwa. Tadi. Yadullah pokok aidihim. Yadullah pokok aidihim. Al yadul ulya khairun min yad. Jiwa kaya. Jiwa kaya akan menarik kaya. Jiwa miskin akan menarik miskin. Kenapa banyak manusia miskin? Karena dalam hatinya sudah merasa saya miskin. Nah inilah yang Abah tidak mau hari ini. Orang Islam. Karena tadi beragamanya dengan dogma dari awal. Didoktrin dengan ketakutan. Tak boleh. Berjalanlah pada Tuhan itu dengan bahagia. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondonglah dengan cinta. Dengan bahagia. Semua. Nggak usah kamu teriak, minta kandang, minta sangkar, minta apa, minta makanan. Karena dia sudah mengerti Tuhannya itu baik. Cukup kamu bunyi sesuai dengan hendaknya. Kalau kamu seekor burung, senangkan pemiliknya. Bagaimana senangkan pemiliknya? Ada 4 tahapan Abah sudah ajarkan. Pertama, lepaskan pengakuan dirimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi Allah. Kembalikan pada dia. Kembalikan pada poton. Lepaskan permean. Pengakuan aku. Saya ustaz, saya ini, saya orang kaya, saya orang miskin. Lepaskan. Kau hadapkan semuanya pada lautan poton semuanya. Maka siapa yang memiliki kesadaran itu, poton akan datang kepada dia. Cahaya itu. Itulah kenapa pada orang tertentu menjadi manusia unggulan. Itulah Adam, manusia unggulan. Awal. Walaupun itu Adam. Karena di patalako Adam ditalkinkan pada Adam kalimatul Rabbi oleh Allah. Itulah kenapa
Walaupun Adam itu kesadaran bawah, tetap dibandingkan dengan makhluk sebelum Adam yang belum disempurnakan fisiknya. Faida sawwa itu sawu sebelum ditegakkan. Dengan volume otaknya masih 880, Adam sudah 1200 volume otak. Dan Allah berkatakan, ini alamu ma la ta'lamun. Kamu tuh nggak ngerti, hai malaikat. Bahasanya begitu. Itu kan syariatnya. Ini alamu ma la ta'lamun. Fatalaqqa Adam asma, diberikan. Walaupun begitu, Adam itu perlambang. Baru kesadaran manusia rendah. Tadi semua. Maka sebenarnya kalau kalian sudah ngerti, sebetulnya wujud makhluk itu, yang reinkarnasi ini, tergantung daripada wujud kesadaran si jiwa pada saat keluar. Kata apa? Apa yang kau lihat sekarang ini? Pada tubuh apapun itu. Kucing, anjing, babi, kutu, apapun. Dan Allah mengatakan surat Al-Isra ayat 51. Atau binatang yang kamu tidak bisa bayangkan wujudnya. Itulah. Karena si poton itu akan membentuk sesuatu sesuai dengan kesadaran. Kesadaran anjing pada anjing, kesadaran babi ya pada anjing, babi. Kesadaran itulah kenapa sifat babi dayus akan muncul. Sifat anjing muncul. Jadi yang sekarang nampak ini semua hanya poton. Hanya dia. Adapun wujudnya si permion tergantung pada kesadaran tadi keluar. Kesadaran tadi. Maka kenapa dibagi tadi? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tanha, fahsya, munkar. Tanha, membebaskan kamu. Melepaskan kamu dari kesadaran bahimiyah. Tanha. Sholat itu harusnya. Fahsya. Melepaskan kamu dari kesadaran subu'iyah. Binatang buas. Selalu ingin menerkam. Menyerang orang. Memfitnah orang. Membabi buta. Itulah subu'iyah. Atau yang ketiganya. Sudah belajar ibadah apa? Selalu merasa lebih baik dari orang lain. Orang Islam hari ini. Hanya kamilah satu-satu yang masuk surga. Yang lain masuk neraka. Nih kepala das empuk. Kenyataannya hari ini orang Islam dalam neraka. Justru Abah lihat. Yang ngaku Islam tapi tidak Islam. Coba. Kalau kalian nggak disadarkan hari ini. Selalu merasa seperti itu. Mati baru sadar. Itulah kenapa. Di dalam Al-Quran dikisahkan sampai ada manusia. Ya Allah jadikan aku babi nanti pada saat kembali. Itu Quran. Dan minta kalau tahu begini. Ya Allah aku lebih baik jadi babi. Ternyata aku beruntunglah babi. Kamu masih nganggap babi haram. Syariatnya aja yang dilihatnya. Padahal babi dan anjing itu kata Junaidi al-Baghdadi. Kata kata siapa? Al-Bustami mengatakan kita manusia yang junub pada Allah itu lebih buruk daripada babi dan anjing. Itulah kenapa. Karena dia sudah punya kesadaran. Itulah kitmir. Contohnya. Jadi karena kalian tidak mengerti perumpamaan Allah, terjebak, tertipu dengan perumpamaan Allah. Dan Allah mengatakan manusia ini adalah disesatkan dengan perumpamaan Allah. Karena dari awal selalu menolak perumpamaan Allah. Ingin memahami firman Allah oleh otakmu. Mana mungkin. Walaupun gelarmu profesor. Tidak bisa. Yang tahu Allah hanya Allah. Inilah konsep ketuhanan. Kenapa Nabi Isbah. Kenapa misi dari Adam sampai Muhammad itu afdalu. Maqultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Maka Nabi bersabda Yahudi menjadi 71 golongan kulluhum finnar illa wahidatan. Siapa yang wahidat? La ilaha illallah yang Nabi isbat. Apa itu la ilaha illallah? Kalaupun kamu Buddha, saya tidak merasa hidup saya dihidupkan. Maka lihat Candi Borobudur. Apa kamu kira orang Buddha itu kesadarannya rendah? Lebih tinggi daripada kamu. Sampai ada seorang tokoh siapa? Dahlan Iskan. Kamu. Karena kamu itu selalu melihat cangkang, bentuk, dan rupa. Status. Padahal inilah hanya permion-permion untuk menguji kamu. Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahbun.
Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Ini hanya tipuan. Al aqwanu dhahiruha ghirratun. Akuan ini semuanya tipuan. Itulah semua tipuan itu wajib tagoyur. Tetanggamu hari pagi senyum, oh memperlihatkan jamal Allah. Sore jalal, oh, mulai melotot makamu. Tuh, kamu tertipu pasti. Tersinggung. Kenapa dia ya? Pagi senyum tadi sama saya. Kenapa sekarang saya marah-marah? Kamu nggak ngerti. Maka itulah kehidupan ini sekolah, kata Abah. Kamu yang suami belajar dari istri, yang istri belajar dari suami. Kalau kamu ingin lihat bagaimana kamu, lihatlah istrimu. Kalau istrimu seperti itu, kamu tuh nggak jauh, karena tidak akan disatukan kafaah dalam Quran. Musyrik laki-laki, musyrik perempuan, pezina laki-laki, pezina perempuan. Maka itulah kenapa dikisahkan Nuh dan istrinya. Itulah pada saat tidak selaras, maka terpecah. Maka Quran mengisahkan ada suami yang soleh pada istri yang tidak soleh. Yang tidak mau melebur pada suaminya. Lut. Tapi istri yang soleh Aisyah. Suaminya Fir'aun. Maka pada ibu-ibu yang kemarin komplain ke Abah. Bah, suami saya tidak mau diajak ma'rifat. Bah, nggak usah kamu pikirin. Jadilah Aisyah kamu. Jadilah kamu ada poton-poton yang melebur pada semesta. Pandanglah suami itu, si Fir'aun itu. Katakanlah kamu bilang, suami itu Fir'aun. Pandanglah dia jalal dan kohar. Memang tidak nyaman kepada kamu. Inilah berarti kamu dianggap bisa oleh Tuhan. Kamu dipercaya, oh tenang, kamu itu mampu kok. Yang tidak mampu dikasih istrinya itu cocok terus tadi semua. Ya. Inilah yang kamu kalau sudah ngerti, ternyata betul-betul kemudahan itu setelah kesulitan. Semuanya tergantung pada kesadaran kamu. Maka Nabi bersabda, kamin syasin mata jahilan. Ada orang yang mati jahil. Maka itulah Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan tentang orang yang sudah sampai pada ini adalah apa namanya? Naumul alimi khairul min ibadati jahil pada hayatil qalbi binuri tauhidi bilisani sarra bi ghairi harfin wala syautin. Ibadahnya, tidurnya orang yang berilmu. Maka tadi dalam Syirul Asrar bab kedua ini dijelaskan orang yang ma'rifat sedang tidur. Yang tadi pada saat kamu tidur, Allahu yatawaffal anfusihina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kamu bisa ma'rifat pada saat tidur, bahkan kamu belum tahu sebetulnya selama kamu sudah tadi serah sumerah. Maka sebelum tidur Nabi mengajarkan bacalah Bismillah 21. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Tanpa kesadaran. 21. Tadi kamu leburkan Permion pada Boson. Pada Nur Muhammad, pada Nurullah. Maka serahkan sebelum tidurmu itu. Maka itulah Nabi berdoa Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Itu 21. Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bukan 21. Emang Allah kepengaruh dengan angka 21? Tuhan yang mana terpengaruh dengan angka? Apa bedanya sebagai Tuhan 1 rakaat dengan 1.000.000 rakaat? Ada bedanya. 1 rakaat yang dia yang lakukan. Itulah dalam hikam. Amal yang dilahirkan dari hati yang zuhud tidaklah sedikit. Tapi amal yang dilahirkan dari hati yang rogib. Rogibin. Yang seluruhnya dunia, makhluk, sorga, takut neraka. Walaupun sebanyak apapun kamu beramal, kosong di hadapan Allah. Wahum yasabuna. Inilah. Allah sudah ngasihkan konsep yang mudah, kamu cari yang susah. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Itulah kenapa kata Abah, alam nasrah itu menggunakan istifham. A'lam, a'lam. Istifham yang bersifat takriri. Karena ingin menegaskan Allah itu nanti fa'inna, fa'nya ada harfu ada istinafin. Inna harfu taukidin. Ditambah lagi ma'a dorof. Inna dan ma'a disatukan itu Allahu Akbar.
Akbar. Kamu nangis kalau ngerti. Tapi kamu dasar oon bacanya. Udah dikasih bonus. Bonus lagi. Gitu loh. Kamu ini maunya ketimpa tangga. Jatuh ketimpa tangga lagi maunya. Begitu. Inna fa inna ma'al usri yusran. Dua isim ma'rifat menjadi satu. Kalau dua isim ma'rifat ketemu, maka sesungguhnya hanya satu masalah. Tapi pada saat dua isim nakiroh ketemu, maka sesungguhnya dua isim nakiroh itu adalah dua solusi kepada kami. Dan Allah sudah mengatakan fa'inna. Dan Allah sudah mengatakan kata yusrun, bukan sahlun. Udah ada Bu, duduk aja Bu. Ya. Ya. Allah menggunakan yusrun. Yusrun, bukan sahlun. Mudah itu bisa sahlun, bisa yusrun. Ya. Dan Allah menggunakan kata yusrun. Artinya syaratnya kamu bodoh. Itulah tadi. Itulah kenapa Nabi Muhammad di Gua Hira itu bukan mengosongkan dirinya. Di Gua Hira itu begini Nabi Muhammad itu sholat jati, sholat mi'raj, liko. Tapi orang yang liko yang begini juga nggak bisa juga. Kalau kesadarannya kamu, yang melihat kamu, yang mendengar kamu. Habis itu habis liko makin ganas cari duitnya. Habis liko makin ganas. Inilah ketololan. Inilah penipu-penipu di alam dunia ini sekarang. Yang tertipu dan yang penipu. Tapi anehnya, yang penipu itu suka yang senang dengan yang tertipu. Karena dia itu tadi, poton. Sebetulnya yang menipu, yang tertipu itu sejenis. Cuma kalah duluan. Sebenarnya. Sejenis. Karena tadi, kalau berdasarkan hukum cahaya itu akan melebur kepada di mana cahaya itu sejenis. Maka pada saat menjadi fermion, menjadi bentuk, maka dia, kalau kesadarannya anjing, nanti di alam dunia itu akan berbentuk anjing. Kan materi ini energi ini cahaya. Ingat, semua materi ini tidak ada. Coba kamu belajar. Maka sesungguhnya, maka kalau Abah di sini pernah ditipu, oh saya begitu dulu toh, gitu. Makanya saya pernah diambil 2 miliar, silahkan saja. Tadi semua. Karena hanya tadi. Saya disakiti, ya sama. Yang menyakiti sejenis. Maka itulah dalam Quran fana, kafah, kufu. Baud itu hanya akan masuk pada sekrupnya. Baud maling untuk sekrup maling. Lobang maling akan buat burung maling. Semua. Kamu sadari itu. Tapi kalau hari ini dijauhkan berarti kamu sudah lebih baik, maka mulailah dipecahkan. Maka Aisyah tidak pernah teriak-teriak minta cerai pada Firaun. Tadi semua. Karena dia ngerti Aisyah itu. Firaun juga Allah. Nah gitu. Kan tadi semua. Dia hanya mengerti bagaimana menempatkan posisi dia. Selalu pandang Allahnya. Dari apa yang dilihat oleh Aisyah. Firaun itu dia. Dalam jalal dan koharnya. Selamat Aisyah. Bukan protes, bah istri suami saya, bah istri saya. Itu kamu itu nggak paham tadi semua. Ya, inilah kata Abah juga butuh ilmu. Jadi kamin sohsin mata jahilan wa koma min qabrihi aliman wa arifan. Kamu nanti pada saat kamu kosong kayak Muhammad, kayak Ahmad. Insya Allah nanti beliau jadi Muhammad. Karena beliau kosong sebagai Ahmad. Subhanallah di asro bi abdihi. Bi abdihi itu berarti kosong. Kamu mata petang-tang tenteng. Rasulnya aja begitu tawadu. Sadidul hayawat tawadu. Tadi semua. Saya kiai, saya buya. Wani piro. Belum ketemu orang udah begini tangannya. Allahu Akbar. Ini tadi. Santrinya suruh ngesot. Kapret tadi semua. Saya berani berhadapan dengan orang-orang kiai yang semacam itu masih mau dikultuskan sama orang.
di hadapan Allah seluruhnya, jami'an. Karena orang yang semacam itu tidak sedikit pun kemuliaan. Bagi santri itu urusan lain. Bagi santri itu urusan lain, menghormati gurunya. Tapi gurunya sendiri. Jangan ingin dihormati. Kamulah. Maka kenapa dalam istilah ilmu itu nggak ada guru, yang ada murid, aroda. Murid memandang guru itu haknya. Murid memberi guru itu haknya. Tapi guru jangan ingin diberi. Dia mengharapkan pemberian. Jangan ingin dinyesotkan. Jangan membiarkan gurunya itu menghina. Jangan biarkan muridnya. Kenapa? Jiwanya nanti akan menjadi kerdil. Kalau muridnya dianggap irlander. Manusia-manusia yang Allah sudah mengatakan tadi. Walaqad karramna bani Adam. Tuh. Allah telah memuliakan. Kamu muridmu disuruh ngesot pada dirimu itu. Orang rendahkan. Padahal bagi Abah, anjing pun tidak pantas ngesot di hadapan Abah Setu. Abah Setu pun sampai hidup hari ini, saya belum pernah bisa jadi anjing sekalipun. Karena anjing itu terlalu luar biasa bagi saya. Terlalu mulia anjing itu. Terus sampai ulama menulis 10 kemuliaan bagi anjing. Ternyata Abah Setu belum sanggup jadi anjing. Kamu kira jadi anjing itu gampang? Semua. Ya, maka inilah Nabi Muhammad mengajarkan. Ahmad menjadi Muhammad itu adalah karena beliau kosong. Subhanallah di asra bi abdi, bukan syara bi Muhammadin. Semua. Muncullah nanti gelar Toha, Yasin, Kaf, Ha, Mim, Ain, Sod, Ha, Mim, Ya Yuhal Mujammil, Ya Yuhal Mudarsir, panggilan-panggilan pada dia. Dia Ahmad yang sudah melahirkan Mim, Muhammad. Dan Muhammad itu Allah. Ingat itu. Maka bedakan antara wali dan mursyid, nabi dan rasul. Itu contoh kesalahan Idris. Idris itu tidak punya umat sebagaimana yang lain. Ya, karena Idris itu adalah nabi. Seolah-olah. Tadi semua. Tetapi dia sudah memiliki kesadaran sampai kesadaran mutmainnah. Dia sudah belajar dari Adam, Yusuf, Isa, Yusuf, barulah. Dan semua sampai kesadaran itu semuanya adalah sedekah. Berbagi. Karena inilah sebetulnya adalah melepaskan dari kemelekatan tadi. Karena semuanya kata Abah, kenapa kok Allah nyuruh jelema orang takwa sedekah, iman sedekah, hijrah pun sedekah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi amwal, duit. Barulah nanti ada a'dhamu darajatan indallah. Kamu itu akan memiliki derajat kalau kamu sudah keluar sedekah. Karena ternyata tentang hidup ini tentang berbagi. Kenapa harus berbagi? Karena yang lain itu aku yang lain. Membantunya, membantu diriku. Menyayanginya. Kamu sadari nanti hari ini. Karena Abah sudah ngerti tentang reinkarnasi. Dari semua. Maka kamu di dunia ini. Banyak orang yang sudah. Sabah, saya banyak ditolong tapi uang susah, Abah. Iya. Karena kamu dulu tuh hanya bantu tenaga doang. Tadi semua. Itulah kenapa alladzina yunfikuna fis syarra'i wadh-dharra'i. Duit. Barulah wal kadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas, baru memaafkan manusia. Pertama duit dulu, ciri takwa duit dulu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Lan tidak akan pernah, bukan lam, bukan la, bukan tidak pernah, bukan tidak. Tidak akan pernah kamu disebut iman kata Allah sebelum kamu mengorbankan harta yang kamu sayangi. Itulah kesadaran Idris. Darosa yang sudah belajar dari Yusuf. Yusuf itu kesadaran berkorban. Keluar dari buinya. Yusuf itu terpenjara oleh jasadnya. Yusuf kamu. Pada saat kamu sudah terbebas daripada cengkraman jasadmu ini. Guhamu ini. Kamu Ashabul Kahfi. Kamu adalah Yunus yang sudah terbebas dari ikan nun ini.
Kamu adalah Yakub yang sudah terbebas dari buta hatimu. Kamu adalah Ayub yang sudah terbebas dari penyakit kulitmu. Kalau kau sudah memandang semuanya hanya poton yang bergabung menjadi boson, yang di dalamnya ada tarik menarik oleh si fermion, benda yang berwujud. Karena tanpa benda berwujud maka Tuhan pun tidak dohir. Nah, ini harus kamu ngerti. Allahu nurus samawati wal ar. Maka hukum tarik menarik, hukum tolak menolak, itulah berlaku di alam ini. Sing penting adalah tetap saja. Maka tadi kenapa ada abko, ada bako. Kenapa kita harus balik supaya abko? Wal akhiratu khairu wa abko. Setelah kamu kembalikan bahwa sesungguhnya kamu tidak wujud, tidak, pada kesadaran Adam, naiklah. Bukti bahwa kamu sudah melepaskan aku empatmu, engkau senang berbagi. Itulah kesadaran Isa, Yahya. Bukan hanya senang berbagi, berkorban. Beda lagi, berbagi dan berkorban. Korban itu sifatnya besar. Maka sampai Yusuf siap dibui demi membela adalah Julaiho. Padahal dia tahu yang salah Julaiho. Bahkan suaminya Julaiho tahu juga yang salah itu Julaiho. Tapi disitulah sikap berkorban Yusuf. Ya. Kamu kisah Nabi Sis di dalam Al-Quran. Nabi Sis itu datangi seekor burung terbang. Burung pipit. Set sama dia. Ya Nabi Allah Sis. Saya tahu engkau adalah orang mulia. Saya lagi dikejar elang ya Sis. Tolong sembunyikan aku ya Sis. Maka kata Sis, masuklah di dalam jaketku, di kantongku. Seberapa lama datang burung Raja Wali? Hei Nabi Allah Sis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Allah Sis, aku tahu engkau orang baik. Dan aku tahu engkau tidak akan pernah mengecewakan aku. Tadi rizkiku, makananku terbang ke sini, ke engkau. Maka apa yang dilaksanakan? Kata Nabi Sis, aku nggak melihatnya. Karena dia digeser. Sama kayak Nabi Muhammad. Selama aku berdiri di sini, aku nggak melihat dia. Kalau kamu mau nih, maka Nabi Sis memotong sebagian dari daging, dipotong. Nih kamu gantikan sebesar burung itu. Itu Sis mulia karena siap berkorban. Nabi Muhammad juga sama. Maka ada yang mengatakan, tidak semua bohong itu jelek. Datanglah seorang Badui. Ya Muhammad Rasulullah, engkau adalah orang yang mulia. Walaupun aku belum pengikut engkau, tapi engkau penyayang. Lindungi aku dari orang yang mengejar aku. Karena aku punya masalah sama dia. Ya sudah kata Nabi, kamu sembunyi di balik batu itu. Kemudian Nabi bergeser 1 jengkal, 1 meter. Datang orang itu, bawa golok. Ya Muhammad, engkau adalah orang yang terpandang di sini. Apakah engkau melihat si Fulan? Nah, itulah. Kita harus cerdas. Selama saya berdiri di sini. Kalau waktu berdiri di situ, dia geser tuh 1 meter. Selama saya berdiri di sini, saya nggak melihat dia. Inilah kita harus mengerti ilmu. Bagaimana ilmu itu adalah bukan untuk menipu, menyelamatkan. Kita harus mengerti hal dalam bab ilmu. Makanya kenapa tadi? Kita harus mengerti istilah-istilah Allah di dalam Al-Quran, sahabat. Ya. Jadi mari pahami, sahabat. Jadi kesadaran Ibrahim itu adalah kami tapi cukup dari amarah, kesadaran Adam, kamu. Naiklah pada kesadaran Yusuf, Isa senang berbagi. Maka saudara kita di Kristen itu setiap hari Jumat itu ada pembagian di gereja. Islam malah nggak ada. Tadi semua. Yang kewajibannya yang mau dikeluarin. Semua. Padahal murah 2,5%. Kamu tahu nggak Yahudi berapa? 30%. Kenapa sekarang ini digunakan di dunia ini? Einstein orang Yahudi. Bill Gates orang Yahudi. Karena kamu menganggap Yahudi itu Zionis. Bukan. Yahudi itu Yahuda. Orang yang dapatkan petunjuk. Kamu itu suka satukan Zionis dan Yahudi. Yahudi beda. Zionis tuh. Yang Zionis itu. Yang ngaku-ngaku durian tuh. Semua. Ya.
Bukan keturunan Ibrahim. Ya. Ingat itu, keturunan Fir'aun. Itulah yang harus kamu ngerti. Yahudi itu orang baik. Maka sekarang di Masjidil Aqsa, kalau kamu ketemu dengan orang yang jenggotnya merah, panjang-panjang, coba kamu berkunjung padanya. Lembutnya luar biasa. Penyayangnya luar biasa. Kamu pasti dijamu dengan makanan yang terbaiknya. Karena itulah Bani Israel. Bani itu kaum Isra yang berjalan il pada Tuhan. Nasrani juga sama, nusratullah. Orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Tapi walaupun ada misionaris, inilah yang jengkelkannya misionaris. Sama kayak Islam, teroris. Di Islam ada teroris, misionaris, itulah kata Nabi. Semuanya kulluhum finnar kecuali satu yang mendirikan innama ilahukum ilahu wahid. Itulah Isa. Menaikkan kebesaran Yusuf. Nah sekarang kenapa akan banyak musibah kata Abah. Ayo jadikan musibah itu untuk berbagi. Merasakan bahwa kamu adalah, bahwa mereka adalah kamu yang lain. Merasakan itu sahabat. Ya. Itu yang harus dibangun kesadarannya oleh diri kita. Yang harus kita bangun. Ya. Inilah sahabat yang maaf ya. Yang ini yang di ini adalah maaf ya. Itulah kesadaran yang harus kamu bangun. Ya. Dari kesadaran Adam yang banyak mengeluh, yang selalu individual, sekarang masukkan pada kesadaran kolektif. Kalau kamu ingin kuantum, maka amaliyahnya sudah Abah ajarkan, cara mandinya, cara makannya, cara apanya, tinggal baiat saja. Sebetulnya baiat itu antara perlu dan tidak perlu. Tapi kalau berdasarkan Tuhan hari ini mendohirkan GPS, sebetulnya adalah hotspot itu perlu. Walaupun hotspot ruhani sebetulnya tidak terpandang jarak, karena ruh itu adalah insya Allah bagi kalian yang tidak bisa bertemu Abah, tapi kalau kamu masih mau link dengan Abah, dengan napas tadi, satukan satu napas tadi semua, satukan pada satu atmosfer tadi semua, sidikan badanmu, amanahkan, tabligkan, patonahkan dengan apa? Kosong. Karena selama kamu yang ada, kamu tidak akan pintar. Selama kamu yang bisa, kamu tidak akan berilmu. Itulah yang baginda Nabi bersabda, kam min sohsin mata jahilan, adalah wa qama min qabrihi aliman wa arifan, tapi wa kam min sohsin mata aliman, yang kamu merasa alim hari ini, merasa pintar, ulama, buya dan lain sebagainya, ya. Wa qama yaumal qiyamati jahilan. Tadi kalau hari ini kamu melihat, kamu dibangkitkan buta. Kalau hari ini kamu mendengar, dibangkitkan dalam keadaan tuli. Itulah Nabi Isbat. Lihat dalam kitab Daqaiqul Akbar. Mati manusia itu tidak bingung mau kemana. Karena kamu buta. Karena kamu tuli. Karena kamu bisu. Karena kamu ada. Itulah alam barzah yang menyiksamu itu. Tapi kalau hari ini kamu mati. Maka kemarin ada bertanya ke Abah, Ibu kalau nggak saya bertanya ya. Kalau hari ini kita melihat Allah. Apakah nanti masih ada siksa? Ya tidak ada lah. Itulah. Man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Kalau kamu hari ini mati, kalau kamu hari ini tidak melihat Allah dan Rasulnya, maka kamu akan dibangkitkan lebih buta. Tapi bagaimana kalau hari ini kamu tadi meleburkan poton-poton yang menyatukan, kuantum, kosongkan, ternyata sebenarnya hanya satu, wahada yuwahidu tauhidan. Hilangkan babi, hilangkan anjing, hilangkan Kristen, hilangkan Hindu, hilangkan Islam bagi orang Hindu, hilangkan semua. Pejamkan matamu, jadikan samudra diri kamu. Bukan lagi setetes air yang fana, yang lemah, yang rapuh, yang miskin. Tapi menjadikan samudra. Maka kau akan mendapatkan rezeki mayyasha, ilmu mayyasha, kebahagiaan mayyasha, sekehendak dia, bukan sekehendak kamu. Itulah kebahagiaan yang kamu akan menyaksikan. Kamu akan mengerti semua.
tubuhmu menjadikan wabayyinatin minal huda wal furqan. Nggak usah cari-cari ilmu hadis, tubuh kamu berarti oh palsu. Oh ini palsu. Begitu tafsir, oh ini palsu. Maaf, bahkan kaji kitab ulama sekalipun, oh ini Ghazali nih. Oh ini bukan, ini Ilhami. Oh ini tadi semua Syatoilah nih. Oh ini Ilhami. Oh ini Allah nih. Oh ini Syatoilah nih. Kamu akan tahu sendiri. Karena kamu sudah jadi metal detektor. Kamu sudah bukan kamu. Kamu akan tahu mana asli, mana palsu. Mana hak, mana batil. Kamu sudah tidak mencampurkan lagi hak dari yang batil. Karena kau sudah melihat satu. Hanya Allah pada segala perwujudannya. Pada segala geraknya. Pada segala diamnya. Wahdaniyat fil afal, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil zat. Maka kesadaran itu akan naik. Dari kesadaran Adam yang banyak mengeluh, naik pada kesadaran Isa berbagi. Maka harusnya. Maka tadi kenapa Allah bikin musibah Nuh, musibah Hud, musibah Lut, musibah ini, hanya bergantian saja sahabat. Bencana di Aceh, kamu nonton di sini. Bencana di Sulawesi, kamu nonton di sini. Bencana di sini, orang Aceh nonton kamu. Itu Tuhan sedang mengajarkan kepada kamu bahwa mereka yang musibah adalah kamu yang lain. Ya. Di sinilah bagaimana kamu adalah peduli rasa. Ya. Maka itu naiklah kesadaran Yusuf. Kalau perlu korbankan yang terbaik, lantanalul birro itu. Maka Abah selalu tanya, kalau dulu masih zaman Abah masih kena sangat kental syariatnya, wajib tiap tahun itu menghajikan, mengumrohkan. Jadi tidak perlu saya harus umroh, tidak perlu saya harus terusan haji. Tapi kalau sekarang saya udah enggak. Umrohnya cukup duduk saja. Semua. Duitnya tetap. Itulah Abdullah bin Abdul Mubarak. Nggak pergi haji. Diam saja di kampungnya. Tapi setiap mau haji. Begitu. Karena tentang berbagi. Itulah Nabi tentang haji pun sudah berkata. Nanti itu di akhir zaman ramai orang itu. Hanya arih lah. Jalan-jalan. Litijaroh. Dagang. Ada yang jualan batu. Ada yang jualan sorban. Ada jualan isim. Ada jualan minyak. Lisum'ah. Dan saya haji 2 kali. Haji 3 kali. Tukang bubur lah jadinya. Inilah. Dagelan akhir zaman. Maka sebagaimana biasa Abah nanti. Pada saat Dzulhijjah nanti. Kita akan melaksanakan haji hakikat. Seperti tahun lalu. Haji yang tanpa membutuhkan bekal. Karena yang diminta oleh Allah itu sebetulnya. Tapi kalau kamu punya duit, ya silahkan sajalah. Anggap saja jalan-jalan kata Nabi arih lah. Napak tilas perjalanan ruhanimu. Semua. Oh mujarah ke Nabi Muhammad. Kamu siapa? Inilah orang-orang karena onnya itu tadi. Nabinya dianggap sebagai makhluk biasa. Dia itu adalah Muhammadun basarun lakal basyari. Tadi semua. Makanya kenapa nggak ada haul? Kalau kamu jarah ke dia, udah aja haul kamu. Haul Muhammad. Tadi semua. Ya Karim, jahilnya manusia akhir zaman ini. Kirian maulid dikisahkan. Karena tahu kamu. Karena ngomongin maulid, yang ngomongin kamu. Pada saat kamu lahir, kamulah Muhammad itu. Tapi nggak ada kamu mati. Karena Muhammad itu tidak akan pernah mati. Paham itu? Muhammad yang mana? Ya ruhmu itu. Al-mu'minuna la yamutuna balian kiluna min daril fana ila daril baqo. Makanya nggak ada. Tadi coba kalau ada bikin kamu. Oh mana? Hawalan Muhammad. Tadi. Pasti kamu diketawain. Tapi kamu juga nggak sadar. Kenapa ulama dulu nggak hawal ya? Karena dia tidak pernah mati. Tuh, sebetulnya. Maka kalau Abah mati jangan dihawalkan karena Abah nggak pernah mati. Tadi semua. Bahkan jangan cari-cari kubur Abah. Kalau bisa kubur Abah itu dibakar aja mayitnya. Tadi jangan jadikan berhala. Saya udah minta kepada jamaah sini, kalau saya mati, boleh kalian lempar tuh ada tempat buaya di situ. Kamu kenapa harus tadi semua? Apa kata kamu itu Syafi'iyah? Coba kamu baca yang benar kitabnya.
Kenapa di Arab itu? Kamu yuk, wow, giliran yang benar, yang salah Arab dibenarkan. Giliran yang benar. Kita lihat di Arab. Kamu lihat makam raja sekalipun, apakah hanya Nabi Muhammad saja itu yang kasih tembok? Semuanya pasir, kasih batu. Giliran kamu itu heran kadang saya cara pandang orang Islam ini. Tadi semua. Padahal itulah contoh Hanafi, Maliki. Kuburan itu ngasih semua. Ya. Karena kamu itu buat apa tadi semua? Buat apa? Harus ngerti juga bab ziarah. Kalau enggak manusia ini sekarang udah bisnis jarah. Tadi di kelompok gelombang tadi duriat palsu. Tadi bisnis makam, bisnis karomat, bisnis isim, bisnis semua. Ya Allah, ya kan. Ya ini Indonesia ini kena musibah bisa-bisa. Setelah dari kesadaran Adam, Yahya, Isa, Yusuf, masuklah kesadaran Idris. Itulah kenapa Nabi Idris itu di sorga bahasanya. Karena orang yang sudah sampai di nafsul mutmainnah, sahabat, kamu sudah sorga. Maka Tuhan sudah mengundangmu. Pada saat kamu sudah nafikan kamu. La, aku tidak wujud, aku tidak hidup, aku tidak ini, aku tidak punya kudrat, la hayyun, la ilmun, la samiun, la ilaha. Muhammad yang melihat, Muhammad yang mendengar, Muhammad yang berkalam, Muhammad yang ini tadi semua. Ya, ya. Kembalikan dulu pada dia. Ilah. Barulah Allah. Benarkan la ilaha illallahnya. Jangan hanya la ilaha illallah. Pada goyang kiri, goyang kayak bendera gitu. Apa itu? Aduh. Dagelan semua. Apalagi bacotnya juga sekarang udah ngomong tidak berilmu lagi. Semua. Ya. Nah inilah. Maaf. Tadi semua. Abah saya itu tidak akan pernah takut berhadapan dengan siapapun. Ya. Karena apa yang kau takuti dalam hidupmu? Kalau kau semua, ya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyentuhmu. Kecuali perbuatanmu. Darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tiada makhluk bisa darurat. Tiada makhluk bisa memberikan manfaat. Kecuali kamu yang kosong tadi semua. Ya. Itulah Idris. Idris itu dari darosah, madrasah. Sudah jadikan kehidupan ini pelajaran. Oh, saya senang ya kalau diberi, maka belajarlah memberi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Oh, saya senang ya kalau dimaafkan. Ayo terus memaafkan. Oh, saya tidak suka ya kalau dibenci. Jangan membenci. Oh, tidak suka saya dicubit. Jangan mencubit. Oh, saya nggak suka ditipu. Jangan nipu. Apa yang kamu suka. Maka tadi ada bahasa. Dualitas dikotomi. Suka, tidak suka. Itulah. Masih makhluk yang belum ada kesadaran. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Kesini Juj, kesini Juj. Kamu harusnya kembali pada kul. Kata Abah juga, Allah itu sedang nyanyi aja di dunia ini. Kaya di tangan kananku. Miskin di tangan kiriku. Orang ingatnya kaya. Benci miskin. Sehat di tangan kananku, sakit di tangan kiriku, benci sakit. Padahal kamu ngerti gimana sakit. Sehat tanpa sakit. Kamu ngerti gimana enaknya surga. Makanan yang nasi goreng, gurame yang panas. Kamu dari sakit, maka habis sakit kamu kan, Mamayu. Itulah. Kamu akan menikmati surga setelah neraka. Percaya sama Abah. Maka wajib semua ikan neraka. Supaya surga. Itulah kata Allah. Bahwa sesungguhnya kesulitan itu. Neraka itu. Kemudahan itu di sebalik. Surga itu di sebalik neraka. Gitu maksudnya. Bahwa makanya. Kemudahan itu di sebalik kesulitan. Surga itu di sebalik kesulitan. Kemudahan itu di sebalik kesulitan. Artinya apa? Surga itu di sebalik neraka. Maka semua makhluk itu harus ketemu neraka. Gak mungkin gak ketemu neraka. Ikan yang kamu goreng
ujung-ujung ketemu api, surga kamu. Coba. Apapun. Coba. Kalau nggak dipanasi matahari ini, dibakar oleh api, nggak jadi asbak yang bagus. Itulah kita hidup ini adalah jangan Ya'juj wa Ma'juj. Kulkan semua. Hanya satu dia. Wahada yuwahidu. Kiri kanan satukan. Kalau enggak Ya'juj wa Ma'juj. Kalau Ya'juj wa Ma'juj, maka kau lama-lama jadi dajjal. Hanya satu, menyukai yang kamu cocok dengan nafsumu. Itulah. Lama-lama si jiwa tidak akan pernah selesai. Itulah kenapa doamu nggak diijabah. Karena Tuhan itu pada saat diberi kamu, itulah maka ada bahasa pemberian yang tidak diberi. Kalau kamu diberi makin lupa, jiwamu makin lupa, dia tidak diberi. Itulah pemberian. Kamu harus ngerti cara dia itu. Tadi semua. Jadi bagi Tuhan itu nggak ada masalah memberi kamu selama kamu tidak merusak jiwamu. Makanya itulah Imam Qushairi. Pada saat kamu mendapatkan nikmat, jangan sibukkan dengan nikmatnya. Sibukkan dengan pemberi nikmat. Semua. Maka nikmat itu akan naik. Itulah kabayan. Pada saat ketemu jalan tanyakan, dia ketawa. Ditanya si Abah, kabayan, ini kan nanjak. Kenapa kamu ini senyum? Bah, tidak akan ada jalan turun kecuali aku senyum menerima tanjakan. Tuh. Karena aku tahu di sembalik kesulitan ada kemudian tadi. Pak inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Inna dipasangkan dengan ma'a. Gimana aku nggak happy. Kalau hari ini habis sakit nanti sembuh. Kalau hari ini aku lagi rugi nanti untung. Gimana aku nggak happy. Hari ini aku sedang menangis. Sebentar lagi ketawa. Pak inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Dan Allah menggunakan kata yusrun. Bukan sahlun. Artinya kemudahan yang tidak membutuhkan ilmu. Tadi kembali pada Allah bukan dengan ilmu. Bukan dengan apa. Tapi ilmu Allah. Dan dengan ilmumu tidak mungkin memahami Tuhan yang dimensinya maha-maha. Sekarang didohirkan telinga kamu itu hanya bisa memberikan sekian megahertz. Terlalu rendah telinga kamu nggak bisa dengar, terlalu kencang telingamu nggak bisa dengar. Matamu juga sama, hanya akan melihat gelombang cahaya itu di retina matamu sesuai dengan kapasitasnya. Terlalu kecil kamu butuh mikroskop, terlalu besar begini nggak bisa lihat juga. Maka diciptakan oleh Tuhan binatang-binatang yang mampu. Oh kelelawar, kamu nggak bisa lihat, retina matamu tidak terbiasa melihat kegelapan. Maka tadi, kenapa kisah Kunti, bukan Kunti, siapa itu istrinya bukan Dursasana, Destarata, siapa namanya? Ya itu istrinya Kurawa, Destarata, ditutupkan matanya itu. Siapa namanya itu? Pada saat dibuka, maka dia bilang kepada siapa? Kamu dibuka matamu setelah kamu ditutup, terus tutup, gelap. Tadi semua. Maka kamu akan bisa melihat. Cuma Krishna cerdas. Ketemulah dia dengan Duryudana. Kamu kan akan ketemu ibumu, iya. Dan kamu akan telanjang kan? Coba. Hindu udah ngerti sedemikian hebat, sahabat. Wah, kamu masih kena dikirnya gedek begitu, tapi nggak sadar-sadar. Tutuplah matamu itu. Iya. Maka begitu si ibunya itu dibuka. Si Duryudana karena dengerin kata si Krishna. Maka dia ada bagian ditutup daun. Kemaluannya sama pahanya. Tadi. Padahal itulah yang tertutup dengan cahaya. Dari mata yang maha. Itu. Maka disitulah sumber kelemahan Duryudana. Berarti apa? Ngomongin Buddha, ngomongin Hindu, itulah agama Ardi yang sudah tercerahkan. Kamu Islam, mengaku Islam aja tadi. Pecimu la ilaha illallah. Tapi dadamu tidak la ilaha illallah. Benderamu la ilaha illallah.
tapi dadamu tidak la ilaha illallah. La ilaha illallah itu sebenarnya bukan buat di bendera, bukan di topi, bahkan bukan juga diucapkan sebenarnya. Dilakukan, dirasakan, dibuktikan, dinyatakan. La ilaha illallah, la syautin, la harfin. Ya. Kalau kamu sudah kesadaran Idris, sudah selesai sebetulnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, artinya kesadaran dari arwah ke bawah itu kamu sudah surga di dunia ini. Kamu sudah abko. Kalau kamu tidak abko, kamu tidak akan bisa bako bersama Allah. Kamu terus kullu syai'in halikun, hancur. Silakan kamu yang beribadah, silakan kamu yang sholat, silakan kamu yang haji, tapi hancur halikun. Kullu syai'in halikun. Ada semua. Kamu harusnya adalah kembalikan kepada akhirat supaya abko. Wal akhiratu khairu wa abko. Kamu tidak bisa bako, tapi abko. Kamu tadi atasbih, at-tanzih. Pada saat kamu lihat makhluk ini sudah jadi Allah, abko. Di dunia ini pun kamu sudah bersama dia. Yang bako. Maka tadi Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa apa namanya? Kholidina piha. Nah itu kholidina piha. Kepada piha itu domir. Domir kepada apa? Domirnya piha. Jadi kalau begitu di dunia ini sudah akhirat. Ya kalau ngerti. Tapi kalau kamu dunia tetap dunia. Kamu masjid aja dunia kok. Pergi ke masjid mudah-mudahan dapat rezeki. Udah dunia tuh. Tadi. Pergi haji mudah-mudahan nanti pulang dari sana rezeki tambah banyak, dunia lagi. Nanti kalau ibadah nanti ke sorga, dunia lagi. Itu sorga itu bukan Allah itu, akhirat juga bukan Allah, makhluk. Tapi di sini kamu jannatul ma'wa, bisa menikmati surganya Allah kalau kamu sudah abqa. Dan itulah kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan, kembalikan tadi. Inna lillah wa inna sesungguhnya kita milik Allah. Ilaihi, kepada Allah. Roji'una, dikembalikan. Kembalikan. Berarti kamu abqa. Begitu kau katakan la hayyun la ilmun la syami'un, pejamkan matamu, tekuk lidahmu dengan rasa. Dalam hatimu la hayyun la ilmun. Tadi kayak apa? Bismillahi biruhi, bismillah. Itu di sini. Ditekuk lidahmu. Abah ucapkan buat pelajaran aja buat panjenengan. Dalam hatimu. Assalamualaikum ya Zat. Assalamualaikum ya Nur. Assalamualaikum ya Muhammad. Allah. Assalamualaikum ya Muhammad. Sebutlah kamu. Kamulah Adam, Idris, Nuh. Assalamualaikum ya Ibrahim. Pada saat kamu ingin Daud saja boleh. Supaya kamu suaranya bagus. Assalamualaikum ya Sulaiman. Supaya kamu kaya ke Sulaiman. Karena sifat. Atau lagi tadi semua. Boleh juga. Tadi semua. Bismillah. Assalamualaikum. Ya Ghani, ya Mugni, ya Patah, ya Rozak, ya Rozaku, ya Rozaku. Panggillah dia si Rojak. Artinya apa? Yang kau panggil dia dompetnya. Kamu Allah. Matamu Jibril. Telingamu lah Mikail. Mulutmu Israfil. Hidungmu Israel. Dari situ ada 7 sifat muncul di tanganmu. Rahman, Rahim, dari semua. Pemaaf di hatimu. Di sini Rahman, Rahim, dari semua. Ada apa juga. Ghani, Mugni, dari semua. Pada saat kamu ingin manggil Allah itu dengan sifatnya yang kaya, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Assalamualaikum ya Ghani. Assalamualaikum Ghani, ya Ghani. Mugni, Mugni, Mugni. Rojak, 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 Rojak. Bukan ini Allah si rojaknya, itulah sifatnya. Maka dia akan hadir sesuai yang kau panggil itu. Ya. Assalamualaikum pi jasadi, assalamualaikum pi ruhi, assalamualaikum pi dami, assalamualaikum pi lahmi, assalamualaikum pi zildi. Assalamualaikum pi admi. Kulit, tulang, sumsum, saraf, darah, panggillah. Maka tadi kan cara meleburkan dirimu itu bentuk habis, bis, telanjang. Jadikan tubuhmu Fatihah.
Maka lenyapkan dirimu. Penyerahan. Lahayun, la ilmun. Maka kalau Abah suka gambar orang. Lahayun, hidung buang. La ilmun, buang kepalanya, otaknya, dan hatinya. La samiun, buang telinganya. La basirun, buang matanya. La mutakali hilang, hilanglah kepalanya. Itu udah. Tadi semua. La muridun, la kaki tangannya dibuang. La ilmun, buanglah dadanya. Akhirnya kamu tuh nggak ada, benar-benar poton. Ternyata itulah. Tinggal kamu renungkan. Kamu adalah sekarang yang tadinya setetes air, kamu sudah nikmat bersama samudra. Kekayaan samudra, kebahagiaan samudra. Indah, sunyi, senyap. Semakin diam, semakin bening. Semakin diam, semakin bening. Semakin diam, semakin bening, sunyi, senyap, indah. Tidak bisa kamu dengan diacak-acak. La ilaha illallah. Itu sama aja digoyang-goyang. Tidak akan pernah menemukan kebeningan. Maka ayo. Luruskan yang harus diluruskan. Jadi semua. Amaliyah yang harus kamu bangun itu. Mandinya, makannya, istinjaknya. Tadi semua. Pandangannya harus benarkan semua. Ya. Barulah nanti setelah kesadaran Idris, kamu sudah darosa, sudah belajar dari kehidupan, si jiwa itu sekolah, tahu untung dari rugi, tahu sakit, sehat dari sakit, tahu iman dari syirik, tahu tauhid dari syirik, itu sudah belajar dia. Mulai naik kesadaran. Nanti setelah sampai ya ayat nafsul mutmainah irji'i, dia udah senang mengundang. Mulailah muncul bisikan, kamu sendiri kaget nanti. Ya Kudus. Di dalam dirimu seolah ada yang berkata, ya Kudus. Ya Kudus, ya Kudus, ya Salam, ya Salam. Semuanya. Kudusun subuhun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa itu sahabat itu tadi. Kudusun. Semua, ya. Di situ kamu akan merasakan subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Ini akan datang dari dalam tadi semua. Assalamualaikum ya Sayyidi. Assalamualaikum. Ya. Tadi. Ya. Jadi bukan ucapan hanya mulut. Sebetulnya ruhmu itu sudah bereaksi. Merasakan ketenangan, kedamaian, kesenyapan. Karena tubuhmu sudah menjadikan danau yang bening, yang diam. Yang airnya makin jernih, makin jernih, makin jernih. Rasamu sudah berubah. Dari semua, ya. Maka disitulah kesadaran Idris. Ya ayat Tuhan nafs irji ila rabbiki. Manggil itu ada panggilannya. Tadi kepada namamu yang sudah kamu sepakati waktu lahir. Kembalilah padaku. Aku merindukanmu. Aku kekasihmu. Aku menyayangimu. Aku ingin bertemu denganmu. Irji ila rabbiki radiyah tamadiyah. Fadkhuli fi ibadi. Jadilah hambaku. Jadilah mahramku. Jadilah kekasihku. Wadkhuli jannati, rasakan olehmu surgaku. Jadilah hambaku. Hari ini gak usah lagi engkau capek. Inilah sahabat. Baru situ baru kamu naik kesadaran rodiyah. Karena dia sudah rodiyah, mardiyah. Rodiyah tamardiyah. Naiklah pada kesadaran akalmu sekarang sudah bukan akal yang kemarin. Syu'aul basyir. Naik ke hak ainul basyir. Naiklah kesadaran mardiyah pada kesadaran Musa. Sebentar lagi kamu sampai di penghujung. Wa anna ila rabbikal muntaha. Pada kesadaran Ibrahim. Dari semua. Itulah Sidroh al-Muntaha. Di penghujung perjalanan kesadaran. Maka disitulah engkau sudah indah memandang apapun. Di sini kau sudah abko dan kamu akan bako. Kamu di sini sudah mati, artinya sudah hidup. Kalau kamu mati, hidup itu. Kalau kamu hidup, mati itu. Maka jangan kamu kira matimu itu adalah bertemu dengan Tuhan.
Quran mengatakan 7,5 miliar tahun kamu di alam kegelapan. Paling lama. Ada yauman ba'do yaum, ada setengah hari. Tergantung kondisimu keluar. Masih syukur kalau masih ashabul yamin. Kalau ashabul shimal. Pada saat si poton tadi pada kesadaran kucing, kucinglah yang muncul. Bagaimana kesadaran kucing? Kamu bisa melihat sendiri. Pada saat kamu ada kamu dan barang. Ada orang sih kamu nggak berani. Ada orang kamu nggak berani. Tapi pada saat nggak ada orang kamu berani nggak? Kalau berani berarti kamu kesadaran kucing. Pada saat ada tuan dia menjadi tudung saji. Begitu yang masak udah pergi diangkatnya. Nah itulah kesadaran kucing. Kamu ada di situ nggak? Itulah yang harus kita pelajari. Atau kesadaran anjing. Itu yang ashabus shimal. Ya. Sekali lagi kata semua makhluk ini hanya poton yang berkelompok. Yang membentuk sesuai dengan bentuk kesadaran. Dan dia sang pencerah. Dialah yang menampung nur Allah. Dia sebut Rasul untukmu di zamanmu. Maka pemahaman Rasul itu tidak akan berhenti sampai kapan. Karena dia selalu sang kehadiran selalu ada. Pencerah selalu ada. Tapi jangan aneh. Kalau pencerah itu selalu dikafirkan, dimurtadkan, disesatkan. Bukankah Muhammad pernah begitu? Soleh begitu? Nuh begitu? Sehingga mereka melakukannya. Akhirnya marah. Karena tidak punya kesabaran. Pencerah akhir sekarang pun. Sama. Dialah Nuh. Dialah Musa. Dialah Ibrahim. Dialah Nuh. Dialah Ahmad Muhammad. Itu saja. Sama saja. Sahabat. Ya. Maka kamu pulang harus ikut. Di antara mereka. Kami. Rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Tapi Rabbin nas yang sudah khotam. Makana Muhammadun abba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah khotamun nabiyyin. Tubuhnya sudah jadi masjid. Islamnya sudah jadi muslim. Imannya sudah jadi mukmin. Ihsannya sudah jadi muhsin. Kamu pulang bersama dia. Maka ditanya. Man robbuka. Siapa? Nah itu siapa? Inilah yang disebut dengan arwah muqaddasah. Dengan wajah siapa kamu pulang? Ini wajah tu wajhiya lilladhi. Fataras samawat. Tapi jangan salah pilih wajah. Bukan wajah badut. Bukan wajah pura-pura. Bukan wajah. Mudah mencirikannya. Yang dia sudah mati. Itu saja. Yang dia tidak menipumu.